Mereka tak pernah serik, tidak pernah give up walau macam mana pun dihalang untuk menyampaikan kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir kita dengar ada usaha kemanusiaan untuk menyampaikan bantuan ke Gaza. Tak kira orang sini lagi tepi tahu. Betul tak? Betul tak? Nampaknya pejuang-pejuang pembebasan dan bantuan tersebut, mereka terus walaupun diganggu dan diancam oleh Israel dengan bermacam-macam ancaman, kita berdoa bersama mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Sikap para rasul pada zaman silam membuktikan kebenarannya. Bukan hanya Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi semua Nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda dikejar oleh Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan memeluk Islam untuk dibunuh, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang sama seperti bacaan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat daripada dibunuh. Nah, sekarang masuk ke bahagian yang kelima, tawakal dan usaha. Nah, hadirin dan hadirat, bila kita bertawakal, apakah itu bermakna kita tidak perlu berusaha? Atau dengan kata lain, usaha menjejaskan dan merosakkan tawakal? Jawabannya, usaha tidak bercanggah dengan konsep tawakal. Walaupun tawakal hajar begitu tinggi dengan mengatakan izan lan yudayyi'ana, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Namun beliau, yakni Siti Hajar, tetap berusaha mencari air, mundar-mandir dari Bukit Safa ke Marwah. Amalan ini akhirnya dikekalkan dalam ibadat haji dan disebut sa'i. Sa'i maknanya usaha. Sa'i maknanya usaha. Ustaz bawa beberapa ayat dari surat Al-Ghashiyah. Tolong hadirin dan hadirat ikuti. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yuni min ju'. Coba perhatikan terjemahan ayat. Pada hari kiamat nanti, sungguh banyak wajah-wajah yang tertunduk muram, tertunduk masam. Amilatun nasibah. Padahal di dunia dulu mereka banyak berusaha sehingga penat. Oh, mereka orang yang dulunya di dunia banyak bekerja sampai penat. Tapi sayangnya mukanya muram, masam, sedih. Bukan hanya muram, masam, tertunduk, hina, padahal banyak berusaha sampai ke peringkat penat. Tasla naran hamiyah. Mereka dilemparkan dalam api yang bernyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah. Dalam neraka mereka diberi minum dengan air yang mendidih, air menggelegak. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Dalam neraka mereka diberi makan duri-duri yang tajam. Laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Bila air mendidih diminum,
Bila duri-duri tajam dimakan, tidaklah dapat menghilangkan lapar dan menghilangkan medan, tidaklah dapat menghilangkan lapar dan tidak dapat menggemukkan badan. Timbul pertanyaan, mengapa Ustaz? Orang yang seperti itu usahanya sampai penat di dunia punya nasib seperti itu? Coba ikuti, ini jawabannya. Wujuh yawma izin na'imah lisa'yiha radiyah. Juga banyak pada hari itu wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Timbul pertanyaan, mengapa wajah yang kedua ini berseri-seri? Allah sebut lisaiha radiyah. Li karena, sa'i usaha. Tadi kita dah sebut apa makna sa'i? Usaha. Li sa'iha karena usahanya, radiyah diredai Allah. Nah sekarang dapat tak jawabannya? Kelompok pertama, mengapa begitu muram mukanya, masam dan sedih padahal banyak bekerja sehingga penat? Ini memberi makna bekerja saja walaupun penat tidak akan secara otomatik mendapat keredaan Allah. Ini memberi makna mereka bekerja, betul tak? Yang membuat mereka akhirnya wajahnya menunduk, muram disebabkan karena usaha demi usaha walaupun banyak bekerja, tapi kerja-kerja mereka tidak diredai Allah. Betul tak? Sebab yang berseri-seri tadi usahanya diredai Allah. Ini memberi makna yang tadi wajahnya muram itu walaupun banyak bekerja, sayangnya kerjanya tidak diredai Allah. Betul tak? Kalau kita bandingkan orang Melayu dengan orang kafir di Malaysia, orang kafir lebih rajin bekerja. Betul tak? Rajin saja bukan ukuran. Betul tak? Yang usaha diredai Allah. Betul tak? Untuk mendapat reda Allah syaratnya mesti ikhlas untuk dia dan amal itu ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Betul tak? Ke situ lagi. Semua ke situ. Mesti ikhlas lillah, mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang sekali lagi, berdasarkan ayat terakhir yang kita baca, di akhirat nanti manusia ada berapa kelompok? Ada dua kelompok, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya muram dan masam. Allah hanya sebut, mengapa wajahnya berseri-seri dengan singkat saja, li sa'iha. Ustaz tadi tidak ambil kata sa'i itu saja. Li karena, sa'i apa tadi? Usaha, radiyah diredai Allah. Betul tak? Kita perlu jadikan falsafah dalam hidup. Apa saja usaha yang kita buat, pastikan ia mendapat reda Allah Azza wa Jalla. Betul tak, Pak? Kita dapat income, alhamdulillah, lumayan. Jangan lupa saudara mara kita yang susah di kampung, madrasah kita, surau kita yang tergendala dah sekian tahun karena kekurangan biaya, patut tak kita bantu walau sedikit? Semua itu menuju ke arah keredaan Allah Azza wa Jalla. Ingat selalu ayat yang kata Nabi, satu ayat yang komprehensif dalam Quran, tak ada tolok bandingannya, yaitu penghujung dari surat Zalzalah. Tolong ikuti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Siapa buat amal baik kecil macam mana pun, pasti akan diperlihatkan kepadanya di akhirat nanti dan dibalasi. Siapa buat amal jahat walau kecil macam mana pun, juga akan diperlihatkan di akhirat dan selanjutnya akan disiksa.
andai kata dia mati tanpa taubat. Bapak